Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Asda channelnya Tauhid Islam tetap yang terbaik. Mudah-mudahan di Jumat berkah ini sahabat Asda semuanya diberikan keberkahan, selalu kesehatan dan kekuatan dan kemampuan, dan selalu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa istiqomah menjalankan segala perintah dan kewajibannya. Oke, guys. Di siang ini Jumat, barusan saya baru pulang sholat Jumat dan sudah minum kopi, dan ini ada kiriman dari ibu, puding apa bu namanya itu, puding kue mari. Oke, buat nanti saja. Oke, saya akan membahas sedikit tentang teori olahraga tenaga dalam dan olah konsentrasi dan olah napas dan konsentrasi, insya Allah, yang saya baru rilis kemarin, 2 hari yang kemarin itu, mengenai tentang jurus 1 dan baru dasar saja. Mungkin sekarang saya akan membahas tentang lebih kepada teori, dan insya Allah nanti malam saya akan masuk lebih kepada prakteknya bersama perguruan olah napas dan konsentrasi Galura Putih. Oke, yang pertama, bahwa olah napas dan konsentrasi itu lebih kepada mengolah energi-energi yang ada, potensi energi yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana kita sebagai manusia diberikan oleh Allah kekuatan energi yang ada di dalam tubuh, bukan di luar tubuh, untuk bisa mampu dikendalikan, difungsikan oleh kita semua. Dan itu pun ada yang disebut dengan bagaimana cara mengolah dan belajarnya. Banyak perguruan-perguruan ataupun olahraga-olahraga yang belajar tentang bagaimana cara mengolah energi yang ada di dalam tubuh kita. Beda ketika kita belajar fisik tapi ditunjang dengan fisik yang kuat. Makanya sebelum olahraga pernapasan ataupun tenaga dalam kalau secara umumnya, ataupun dan ditopang dengan olah konsentrasinya, itu harus didukung dengan fisik yang kuat. Makanya sebelum olahraga itu dimulai ataupun belajar olah fisik ataupun olah pernapasan itu dimulai, maka harus kita pemanasan dulu yang kuat, jogging biar semuanya badan, terutama kaki dan perut, tidak merasa kram. Oke, kemarin saya baru di jurus 1, yang dimana jurus 1 itu jurus awal. Sebetulnya ketika 1 jurus saja kita bisa menguasai, cukup alhamdulillah kita bisa mengolah energi ataupun napas yang ada di diri kita. Rumus yang pertama, pasti ketika kita belajar napas, tarik napas, maka napasnya itu simpan di dalam pusar ataupun di dalam perut. Jadi napasnya itu pasti kita ambil napas dalam-dalam, lalu simpan dalam perut. Itu adalah salah satu rumusnya, simpan dalam perut. Patokannya itu. Sebelum sahabat Asda semuanya ke jurus-jurus yang akan nanti saya berikan, belajar dulu coba napas, pengaturan napasnya. Jadi napasnya itu ketika kita ambil napas, jangan ambil di dada, takut khawatir sakit, ataupun jangan sampai disimpan di kepala. Ada yang di kepala. Ketika saya belajar bareng-bareng dengan para rekan-rekan yang lain, banyak orang-orang yang salah ketika menyimpan di dalam kepala itu, banyak yang pingsan. Jadi yang paling sulitnya itu ketika kita belajar napasnya itu, menyimpan napasnya itu di mana? Kebanyakan itu susah untuk menyimpannya di dalam perut. Jadi patokannya ketika kita belajar olah napas itu dan konsentrasi itu, napasnya itu simpannya di dalam pusar ataupun di dalam perut. Oke, kita ambil napas, simpan di perut, jangan di kepala. Kalau di kepala sedikit pun pasti akan merasa pusing. Dan satu lagi buat yang baru belajar, itu kalau bisa belajar napasnya itu
di belakangnya ada kursi ataupun ada dinding ataupun tembok biar ketika kita merasa pusing jatuh ada penghalang. Oke, itu secara teori. Dan untuk bukan fungsi manfaat daripada belajar tenaga dalam ataupun olah napas dan konsentrasi, itu kita bisa mengolah energi yang ada di dalam diri kita, kekuatan kita, yang dimana energi bisa salurkan ataupun ditularkan kepada orang lain. Terutama yang paling tidak kita bisa memberikan suatu alat pengobatan, suatu alternatif lah ya. Tapi tetap semuanya itu harus diserahkan kepada Allah dengan diawali dengan doa. Bukan jampe-jampe tapi doa. Karena doa itu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan dan dilancarkan ketika kita menghadapi salah satu urusan. Gitu. Jadi yang pasti kita di dalam tubuh kita itu ada suatu energi yang bisa dimanfaatkan oleh kita, dan setelah kita bisa memanfaatkan energi yang ada di dalam tubuh kita, olah napas dan konsentrasi tadi, konsentrasi pun harus. Suatu saat ketika kita bisa menguasai beberapa jurus, ada sampai 99 jurus, maka kita bisa mengolah energi-energi yang ada di sekitar kita. Udara, tanah, dan yang lainnya. Energi yang ada di alam kita itu bisa kita manfaatkan energi-energinya untuk kemaslahatan dan untuk kebutuhan kita. Oke, sahabat Asda semuanya, itulah fungsi paling tidak. Tapi tetap segala sesuatu itu supaya menjadikan suatu nilai ibadah, karena kita itu adalah olahraga, olah fisik, olah napas dan konsentrasi supaya menjadi suatu ibadah semuanya itu. Jangan lupa kita awali dengan basmalah, berdoa kepada Allah, sucikan hati. Jadi jangan sampai ada sesuatu hal negatif. Bisa jadi sampai sejauhnya itu kita bisa, kalau kata umumnya jurus jeblag cina gitu ya, jeblagen. Suatu saat bisa jadi seperti itu. Kenapa? Secara teori yang disebut dengan energi magnet, ini ada magnet gitu ya, ada dua magnet. Ketika si magnet itu negatif positif, maka dia akan saling menarik. Tapi ketika negatif ataupun si magnet itu sama positif negatif, maka dia akan bisa menjeblagan ataupun menolak. Salah satunya itu akan menolak. Apa yang menyebabkan dia terdorong? Di sekitar tengah ini ada suatu energi yang dimanfaatkan oleh salah satu magnet ini, maka bertolak belakang. Makanya lebih kepada sampai sejauhnya itu ke depannya, kita lebih kepada konsentrasi, memanfaatkan energi awan sampai sejauhnya, ataupun energi yang ada, objek-objek yang ada di hadapan kita, samakan energinya, kita tarik, lalu kita dorong. Mudah-mudahan bisa. Oke, sementara seperti itu teori-teori yang sedikit saya punya ataupun yang wawasan yang sedikit saya pahami. Mudah-mudahan banyak guna dan manfaatnya. Tidak ada hal mistis ataupun hal-hal negatif. Ini lebih kepada murni mengolah energi yang ada di dalam tubuh kita, karena setiap manusia itu mempunyai energi-energi yang tersimpan. Seperti halnya contoh, ketika kita badan sakit, pertama kita fungsikan dulu energi-energi ataupun kekuatan-kekuatan yang ada di dalam tubuh kita. Lawan dengan kita, berdoa kepada Allah. Jangan lupa dengan air putih, berikan suatu doa di dalam air putih itu dalam satu gelas. Karena air putih itu ketika dibawa positif berdoa, maka molekul-molekulnya itu akan merasa tenang. Ketika dibawa negatif, maka itu akan goncang. Maka berikanlah suatu ketenangan air putih itu. Lalu dengan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah atas ikhtiarnya, kita minum. Sekaligus lawan dengan energi yang ada di dalam tubuh kita. Sementara seperti itu, semua mudah-mudahan di Jumat ini banyak selalu keberkahan, mudah-mudahan kita selalu diberikan selalu kesehatan, mudah-mudahan kita diberikan suatu kemudahan, dan paling tidak kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah
apapun, kesempatan mencari rezeki, kesempatan menuntut ilmu, kesempatan semuanya yang Allah berikan, dan manfaatkan kesempatan itu untuk tetap beristiqomah di jalan Allah. Sekian, tetap Islam yang terbaik. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.